Hai, get ready with me lagi yuk. Hari ini aku lagi ada kegiatan di outdoor, jadi make up-nya harus disesuaikan. Gimana sih make up aku kalau lagi di outdoor? Nah, yang pasti nggak boleh terlalu mencolok. Kelihatan dandan, tapi jangan yang mencolok banget. Misalkan kayak aku menghindari warna-warna eyeshadow gitu yang cerah. Jadi yang benar-benar look natural banget, nggak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena kalau di outdoor kan ketemu sama banyak orang. Yang kadang-kadang lingkungannya juga, ya kitanya jangan terlalu mencolok gitu, biasa-biasa aja. Takut menjadi pusat perhatian. Sedangkan pada saat kita lagi ada kegiatan outdoor itu kan kita harus fokus sama kerjaan kita ya. Nah, aku tuh kalau lagi ada kegiatan outdoor itu biasanya produksi konten. Kan kalau nggak dandan banget juga nggak mungkin karena ada klien di mana ya brandingnya kan rapi gitu. Jadi walaupun sifatnya casual atau akan keringetan tetap harus dandan, tapi ya itu jangan yang mencolok. Pakai highlighter jangan. Pokoknya jangan yang terlihat mencolok tapi rapi, jangan kayak ya jangan terlalu berantakan lah gitu. Kan kita juga menghargai klien ya. Nah, terus make up-nya juga harus make up yang waterproof karena akan berkeringat yang pasti. Dan kadang-kadang untuk cari toilet, kamar mandi untuk berapi-rapi itu nggak bisa lah, udah nggak ada waktu touch up gitu. Sambil cerita ya. Nah, aku kan juga ada production house ya masih kecil-kecilan sih, masih merayap seperti biasa. Nah, di production house, aku juga bertugas sebagai produser. Kok bisa jadi produser? Belajarnya dari mana? Nah, kalau kita orang PR kan biasa bikin strategi ya. Jadi biasa juga bikin konsep-konsep konten-konten apa yang lagi mau kita bikin. Nah, akhirnya itu melatihku untuk bisa bikin sebuah konten yang lebih serius, kayak dokumenter. Terus aku juga tahun lalu bikin serial. Jadi semua konsepnya ya aku yang bikin. Nah, tapi karena aku hanya seorang konseptor, udah pasti butuh banyak kaki ya. Butuh scriptwriter yang bisa mengcopy semua konsep-konsep aku jadi sebuah skrip. Terus juga butuh yang namanya sutradara juga dong yang pasti ya kan untuk bisa merealisasikan visual dan audio yang aku bayangkan dan ada di dalam otak aku. Nah, sutradaranya biasanya dipegang sama suami aku gitu. Ya masih apa-apa sendiri sih. Jadi waktu yang serial kemarin apalagi yang aku bikin, judulnya Happy and Healthy, tayangnya di Si Today kalau kalian mau lihat. Sekarang masih bisa disaksikan di YouTube-nya Si Today. Jadi itu sebuah karya, Ci. Itu sebuah karya perdana serial yang aku bikin. Aku cerita behind the scene-nya ya. Jadi waktu itu aku diminta bikin konsep untuk ngisi slot di Si Today. Kan aku ini belajar bikin kontennya itu, belajarnya awalnya itu dokumenter, ya kan. Jadi lebih cepat, terus lebih terbayang gitu ya. Walaupun sebenarnya di lapangan nggak bisa dibayangin gitu. Tapi klien kita kan maunya yang nggak bisa dibikin sama krunya ya kan. Akhirnya aku ngajuin konsep serial dan akhirnya diterima dan alhamdulillah bisa berjalan. Lika-likunya banyak banget karena ini adalah project serial pertamaku. Jadi yang pasti belajarnya banyak banget. Jadi aku ngerasain tuh yang namanya jadi runner,
kamar, harus lihat kebutuhan kru di lapangan tuh apa aja, beliin, terus kasih-kasih, bagi-bagi ke mereka, terus udah gitu jadi bagian konsumsi juga. Ya, harus mikirin makan pagi, siang, sama malam. Karena kita stripping, jadi kerjanya itu Senin sampai Jumat dan libur di hari Sabtu dan Minggu. Terus aku jadi wardrobe juga, mikirin, aduh aku mau nampilin apa fashionnya kayak apa ya modelnya gitu untuk di serialku, nggak mau asal juga. Jadi aku yang beli, aku yang mix and match juga gitu ke para talent. Terus aku juga request misalkan wardrobe-nya nggak ada tapi mereka harus bawa apa aja. Terus interior juga gitu ya, merapihkan ruangan-ruangan untuk dipakai syuting. Ya, jadi banyak banget yang aku jalanin perannya waktu itu. Dan seru, seru banget. Seru dan wah ini experience yang gak akan pernah aku lupain sih.